Di sana bukan kejanggalan jika pada sholat Jumat itu ada wanita yang bersemayam. Bukan Iya, kejanggalan. iyalah. Di sini kan janggal kita lihat kalau Iya, ada wanita iya. sholat Jumat. Iya. Iya, tapi Karena tidak wajib, wanita itu tidak wajib, dan itu ada madhabnya. Kalau di Indonesia kan yang dipakai madhab Syafi'i, sedang di sana pakainya Maliki ya Pak ya? Iya betul kami ya. UAS bilang begitu ya. Tapi persoalannya juga kan persoalan di sini juga kan pasti ada mazhab seperti itu. Cuma dianggap aneh. Iya dong. Sama aja seperti tadi kan yang berbedaan Idul Fitri aja orang ribut, apalagi betul-betul melayani semuanya. Tapi ya kaitannya dengan pendidikan sebenarnya yang seperti itu. Toleransi itu kan erat sekali hubungannya dengan itu. Pengetahuan, pendidikan, pengalaman hidup. Sama seperti ya kan. Saya paling sedih ini ketika misalnya pandemi ini. Justru yang menentang kelompok Islam. Sampai di kampung-kampung saya masih orang nggak percaya tuh. Iya kan. Ternyata di Inggris juga begitu. Di India juga begitu. Kelompok Islam itu banyak yang tidak percaya. Dianggap itu hanya rekayasa. Nah, walaupun dari mereka banyak yang mati juga. Banyak, tapi kan tetap reject. Tetap reject. Di kampung saya itu tetap kalau ada orang meninggal bukan COVID begitu. Lah diperiksa enggak, baru dia diam. Nah, ini kan logikanya kan tidak menerima. Tapi ya sudahlah, itu kan mana apapun ya right or wrong, ya kan gitu rakyat kita juga. Jadi juga persoalan tadi kembali ke laptop, persoalan batik ini juga malah kaya woro tekanin ndi. Kaya woro tahu enggak? Kaya woro sampai mana-mana. Ya nggak apa-apa. Ini dengan Pak Isari kita mungkin nanti dia edit lagi kan mana yang. Iya, saya kan nanti dengan kata lain saya akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau saya mau beli batik, saya tanya dulu kepada si Mbak ini. Kalau dulu kan nggak main tanya ke toko, ke tukangnya. Semua bagus dia bilang. Baju batik untuk berduka pun bagus dia bilang. Mana kita tak tahu. Saya terus sengaja. Tapi ya Mbak Eli juga jangan apa juga. Kalau saya estetikanya ya senang lihatnya bagus ya saya beli. Ya kemudian ya habis gimana? Asal tidak menyalahi aja kan. Dan ada orang murah, termasuk murah meriah kan begitu. Jangan pula nanti ada orang kita melayat atau pakai yang jereng gitu ya. Itu juga menghilaukan mata ya kurang santun juga. Paling gitu-gitu aja. Makanya itu Mbak Eli, karena Pak Bahrudin ini sering pakai batik, maka kita termasuk aku kepingin menjuluki dia pria simpatik. Simpatik itu simpang siur pakai batik. Batik, pokoknya batik. Dan saya pikir seperti itu pada akhirnya kemudian ujungnya cuma satu, estetika, keindahan. Faktanya kan sudah menjadi barang mengglobal. Artinya sudah universal. Ya, betul. Jadi kemudian kalau kembali lagi kepada marwahnya itu ya mungkin areal tertentu kita jaga. Kalau di keraton ya jangan pula tidak dipakai yang aturan mainnya. Ya, betul. Di masyarakat ya orang namanya udah paling masuk dunia bisnis, Pak. Kalau masuk dunia bisnis bagaimana mungkin Bapak larang orang pakai yang lagi ngetren? Pabriknya malah itu yang didahulukan karena dia cari kan gitu. Jadi sebenarnya juga mungkin memang para ahli batik mungkin juga nanti topik tersendiri kalau lebih meluas bagaimana menerima perubahan masyarakat dalam dunia perbatikan. Nah, barangkali itu mana yang harus dijaga, mana yang harus dibolehkan. Kalau tidak ya kalau tidak nanti akan hilang itu nanti yang terlalu kaku itu. Hanya boleh begini, hanya boleh begini. Pakemnya gitu ya. Pakemnya begitu loh. Paling tidak ya mana pakem yang bisa dilepas, mana yang memang kalau yang ini ya wajib hukumnya. Karena fakta seperti itu juga diulas terjadi, Pak. Ya betul. Isari kan. Betul. Untuk kita mengikuti alur sesungguhnya ya banyak sekali larangannya. Untuk yang meninggal begini, untuk yang nikah begini, untuk orang muda begini, betul. untuk orang tua begini kan gitu. Tapi mungkin harus ada dipelajari mana yang boleh, mana yang dirilis. Barangkali itu apanya kalau lari ke budaya kita. Barangkali itu
kaitannya. Jadi kalau kita ke Jogja besok, nah ya kita beli batik di sana lah. Atau kalau nggak bisa ke Jogja karena penerbangan, tolong digojekkan aja gitu kan. Boleh. Bu Eli ini juga umumnya Pak Ishari, ini saya pelajari ya, teman-teman di Jogja ini seperti itu tadi palu gada, mereka itu kerja keras termasuk untuk bisnis, tapi memang pada akhirnya juga mereka entrepreneur, mereka berhitung Pak. Jadi memang ya tergantung Pak Ishari maunya berapa, tapi ya jangan pula itu di dalam tasnya ada kalkulator tuh. Oh sekian. Saya nggak ngomong loh ya. Yang iya, makanya saya penengah. Gitu Betul. Teman-teman saya kan mahasiswa seperti itu. Oh gila. Makanya memang maju-maju, entrepreneur semua. Iya dari Solo. Dulu kan mahasiswa di Jogja ya? Apa? Di Jogja dulu mahasiswa. Iya, di UGM. Berapa lama di Jogja dulu tinggal? Saya? 9 tahun saya. Oh, pantas. Udah 2 generasi mahasiswa, anak saya 4-5 tahun. Aku nggak pernah tinggal di Jogja. Dari Tugu asli sampai sekarang sudah tidak asli, tahu dealer Yamaha, tahu pasar Keranggan, Masya Allah. Ya. Sebenarnya bukan hanya itu, Mbak. Tidak hanya berkutat baca buku. Kadang ada kesempatan keluar, pokoknya bergaul sama tukang becak. Ya. Tiba-tiba Jogja masih hafal semua, Mas. Iya, cuma bagaimana? Soto sumuk di mana? Tempat-tempat makanan tahu lah ya. Pokoknya semua. Nah, tapi hubungan seperti ini, Pak, sejak mahasiswa teman-teman itu gitu, Pak Ishari. Tapi kalau nanti bikin status ya Pak Ishari, itu rinci detail. Sampai ini yang di pojokan ada dealer Yamaha. Iya. Ngekek sendiri saya. Kalau baca statusnya itu jarang saya diem. Pasti tengah-tengah sendiri. Habis bagaimana Mbak udah tersingkir dari politik ya, kita yang menghibur rakyat. Ya, dia detail. Iya. Iya, farmasi Pak Ishari. Iya. Adik bahan. Ya, kalau nggak pas dia punya ukuran, bisa mati orang. Makanya memang detail. Betul. Sebenarnya kalau macam Pak Baharudin ini kan 9 tahun di Jogja. Saya tidak pernah tinggal di Jogja, cuma singgah. Yang paling lama saya kemarin itu tahun 2010-2009. Itu ketika saya menulis buku tentang Susno Duaji. Itu saya menulis di sana, Pak. Kenapa sekarang saya menulis di sana? Karena saya punya teman di Papringan itu yang punya percetakan. Jadi buku itu indie. Saya bikin sendiri, saya tulis sendiri, saya cetak sendiri. Jadi saya waktu itu ada kurang lebih 6 bulan ada di Jogja. Entah bagaimana buku itu saya cetak hanya print on demand ya, hanya mencetak 1000 buku lah. Siapa yang mau beli? Pikiran saya siapa yang mau beli? Saya nginap di hotel Ibis di belakang mall itu, mall di Malioboro yang gede itu. Ya. Nah kalau malam, saya duduk di sana di McDonald ya. Dia kan 24 jam, saya bisa ngetik di situ. Sambil lirik-lirik cewek lewat. Gak ada lagi jam 12 malam yang lewat. Nah, itu orang main ngamen aja tuh. Nah yang hebatnya, saya malah didatangi oleh seorang bapak-bapak yang bertelepon sama saya, Pak saya di airport, saya mau jumpa Bapak. Saya bilang kalau gitu kita jumpa di McDonald itu. Dia datang. Ternyata dia pastor dulu. Terakhirnya dia adalah direktur penerbitan Gramedia. Siapa? Namanya Pak Wandi Brata. Dia datang terus ngomong bisnis. Dia bilang, Pak, kami ambil alih ini buku. Loh, saya bilang, siap juga belum? Saya bilang, bukan, kami dengar dari kawan kami bahwa Bapak sedang menulis buku tentang Susno Duaji. Jadi kami mau beli ini buku. Saya bilang, nggak bisa dong, saya sedang kerja sama teman saya yang bantu saya di percetakan. Mengapa? Dia panggil teman itu, kita panggil teman, kita berembuk lah. Pokoknya dia ambil alih buku ini. Dia bilang, saya tidak hanya cetak 1000, saya mau cetak 30.000 buku. Wah, kaget kita.
Meledaklah bisnis. Nah, meledak kan begitu kan. Nah, kemudian tapi harus ada logo Gramedia. Iya. Nah, terus saya kan harus siapkan itu buku, mau diperpanjang. Tapi saya perlu meeting sama dia. Sebab waktu itu rencana akan ditampilkan oleh Andino ya di acara Kick Andy. Oh ya. Nah, kalau Kick Andy lain, Andino yang bilang, Bang, dia kalau panggil saya komandan, jangan tunggu selesai persoalannya. Nggak laku ini buku nanti, lagi begini, langsung aja di tengah-tengah persoalan, terbitkan bukunya. Karena saya mau masuk 2 minggu lagi di acara Kick Andy. Wah, jadi diputuslah itu di halaman 190. Padahal saya ada rencana 300 halaman. Ini menarik. Kita buatlah di Kick Andy. Susno, di tangan saya ada sebuah buku berjudul Bukan Testimoni Susno. Penulisnya adalah Ishari Agus Jaya Munsir. Nah, ini menarik karena banyak sekali hal yang detail tentang kasus Anda dan termasuk testimoni Anda yang beredar itu. Nah, sekarang kita tanya dulu kepada penulisnya nih, kebetulan ada di sini. Bung Ishari, apa yang ingin Anda ungkapkan melalui buku ini? Sebetulnya begini, saya sudah membenci Pak Susno. Membenci Pak Susno. Itu kalimat pertama saya di buku itu, saya membenci Pak Susno Duaji. Saya membenci Susno Duaji. Tapi Anda menulis buku tentang Saya menulis bukunya. Berarti buku ini menghantam beliau? Saya harap begitu. Tetapi kemudian kenyataan di lapangan, setelah saya membenci sejak beliau namanya keluar di MK, yang saya sangka Truno 3 itu dia. Ternyata bukan dia Truno 3. Dia adalah Tribrata 5. Nah, kemudian saya tanya, dia tampil lagi di satu persidangan Antasari. Saya lihat, ini orang kok nggak ada baik-baiknya. Saya kira setiap kita itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Kok tidak ada? Terus saya telepon beliau, Pak, saya mau ketemu Bapak. Tolong lepaskan saya dari perasaan membenci Bapak. Saya tidak kenal Bapak dari awal, dari kecil saya tidak kenal Bapak. Tidak ada dosa yang Bapak buat kepada saya. Saya tidak rugi, saya tidak nasabah senturi. Anda nyindir saya ini ya. Jadi, saya mau membebaskan diri saya sebetulnya. Jadi, filosofi buku ini begini, Pak Andi. Iya. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang saya ajak membenci Pak Susno. Di dalam kegiatan mana saja, baik di Facebook, saya bilang, Pak Susno ini wajahnya kayak setan. Ya, saya bilang, ini salah. Tiba-tiba saya merasa, saya sudah berdosa sama beliau, tapi bukan kepada beliau, saya nggak kenal. Ini urusan saya, hati saya. Saya ingin membersihkan diri saya bahwa saya tidak boleh membenci orang yang tidak saya kenal, tidak saya mengerti, dan tidak saya tahu. Lalu apa yang Anda tulis di sini? Yang saya tulis adalah semua pengakuan Pak Susno yang juga belum tentu benar nantinya. Tetapi kita sudah membersihkan diri bahwa kita tidak membenci orang tanpa alasan. Ini alasan-alasan di dalamnya, Pak. Oke, baik. Tapi betul-betul 30.000 tuh habis, Pak. Ya, berarti Pak Ishari ini dapat MM-an nih Bu Elia. Kalau iya, makanya saya baru mau tanya, sampai kita. sekarang masih ada royalti itu Pak. Oh banyak. Kita bisa bikin lagi. Nanti kita bikin biografinya Bu Eli pasti laku juga. Aduh. Jadi saya cerita sedikit. Jadi buku itu 30.000 eksemplar, laku dalam 1,5 bulan, dan dengan harga 50.000 satu buku. Jadi 1,5 M. Nah itu kalau bagi saya itu masterpiece. Iya. Tapi we cannot repeat. Kita nggak bisa mengulang lagi seperti itu. Itu adalah blessing in disguise lah. Ya nggak mungkin kita bisa mencetak hal-hal gitu. Mona Lisa tidak bisa dibikin 2 kali. Lukisannya sama Gramedia sama Pak Wandi Pratai. Nah satu hal Pak, ini ada filosofinya yang saya harus sebut.